Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nabiyal huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pencinta Banjar TV, pencinta dakwah Banjar TV, pencinta Pondok RMA, Panti Asuhan RMA, Muhibbin RMA, Muhibbin Guru Muha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pian-pian berataan di rumah maupun yang menyaksikan siaran di YouTube? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap sehatkan pian sekeluarga. Allah Subhanahu wa taala tetap beri kekuatan iman, Islam, ihsan, dan yang penting adalah istiqomah dalam hati kita untuk tetap selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan ulun menyapa sahabat-sahabat jamaah semua yang berada di Banjarmasin, mungkin yang ada di Klayan, di Pekauman, di Teluk Tiram, di Kapuas, di Handel Bakti, atau yang ada di Pengapuran, semuanya yang ada di Banjarmasin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan pian berataan. Dan yang terpenting, kita harus syukuri. Pian-pian yang mendapatkan nikmat, hari ini dapat rezeki yang banyak, hari ini dapat kolehan, hari ini dapat laba, hari ini dagangannya laris, hari ini diberi kawan, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebaik-baik ucapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah senang dengan pujian tasbih ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalimat ini lebih baik, lebih besar manfaatnya dari dunia dan isinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, yuk lisan kita yang lupa hari ini bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk kita salawat. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada beliau dengan memuji beliau, dengan mendoakan beliau. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayhi salah fa innaha nur, nurun fil qabri, nurun ala sirati, nurun fil jannah. Dengan salawat itu takshiful humuma wal ghumuma wal qurba wa taqdil hawaija wa takthirul arzaq. Dengan salawat itu Allah balas kebaikan kita. Allah balas salawat kita. Yang satu dibalas dengan 10. Ya. Yang kedua, khutat lahu asyra khati'at wa rufi'at lahu asyra darajat. Masya Allah. Satu salawat saja kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta dalam mimpi kita di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tema kali ini orang sering membaca surah Al-Fatihah. Bahkan kita kalau tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholat itu tidak sah. Saking pentingnya surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah ini induknya Al-Quranul Karim, ibunya Al-Quranul Karim. Pada saat kita membuka Al-Quranul Karim, itu sudah ada tertera suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, dalam kandungan Al-Fatihah ini luar biasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di sana mengandung ta'abbud, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah. Kalau sudah menyembah, wasta'in, maka kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bila kita sudah menyembah Allah, bila kita sudah ta'abbud ila Allah, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Segala pujian kepada Allah. Tujuan hidup kita hanya Allah. Arah tujuan kita hanya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Hanya ridha Allah yang kita tuju, yang kita sasar. Goalnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semua penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan kita, kekayaan kita, pangkat kita, semua yang ada pada kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mempersembahkan, kalau kita sudah seluruhnya total menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita lihat hanya keagungan Allah, keelokan Allah, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istajib du'ana, ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa, memohon kata Allah, aku akan kabulkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Persembahan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang rajin membaca surah Al-Fatihah ini bagus. Kita tawasul dengan Fatihah, good. Kita tawasul mengirimi orang tua kita, baik. Tawasul kita dengan Fatihah ini kita kirimi kepada orang-orang yang hidup, kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Khalas, bagus, bagus. Jayyid, Masya Allah. Good, very good. Jarang orang Madura becek, bagus. Good, Masya Allah. Nah, Syekh Syaman Al-Madani, siapa-siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah ini 18 kali setelah selesai solat, 18 kali setelah selesai solat, maka Allah Subhanahu wa taala menurut beliau, man lazamaha bihadhil kaifiyah yakunu lahu minal fathi wal iqbali wal qabuli wa salahil hal bi barakatil Fatihah. Man lazamaha bihadhil kaifiyah, siapa yang melazimkan, mengkontinyukan, mengistiqomahkan membaca surah Al-Fatihah ini, yakunu lahu minal fathi wal iqbali wal qabul, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan rahasia hatinya. Allah kasih ilmu laduni, Allah kasih ilmu rahasia, Allah buka pintu hatinya dari cahaya kebenaran. Allah anugerahkan sinar kebenaran, sinar ilahi dalam hatinya. Wa salahil hal bi barakatil Fatihah, dan hidupnya dan keberadaannya akan dicintai oleh makhluk, akan dicintai Allah Subhanahu wa taala, akan disenangi oleh alam semesta karena dia senang dengan suratul Fatihah. Maka
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalkan surah Al-Fatihah ini untuk kita baca setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambil kita serapi maknanya. Di antara maknanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki ya Allah jalan yang lurus. Karena kadang-kadang kita ini menuju jalan yang salah. Kalau tidak Allah tunjukkan, maka kekuatan sinar cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan Al-Fatihah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan segala kejumutan, segala kegundahan, segala yang menerpa kita kesulitan, segala noda-noda yang ada di dalam kalbu kita akan terbuka dengan suratul Fatihah. Pemirsa Banjar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi pian-pian yang saat ini yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Yang lumpuh saat ini berbaring di kamarnya di rumah sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat sakitnya, angkat dosa-dosanya. Bagi pian yang lagi sakit atau kena musibah, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin mengangkat dosa-dosa kita berataan. Jadi di samping kita mungkin dapat musibah, tapi sebenarnya adalah kita diuntungkan karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita bersama-sama berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau tempat kami menyembah ya Rabb, Engkau tempat kami berkeluh kesah, Engkau tempat kami memohon berkah. Ya Allah, berilah solusi setiap masalah, berilah kami jalan untuk memecahkan segala persoalan yang kami hadapi, problematika yang kami alami saat ini ya Allah, begitu berat, tapi dengan kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan ya Allah bahwa hamba-Mu ini kuat menghadapi segala cobaan, segala rintangan, segala musibah yang Engkau bebankan kepada kami. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, tetap dalam terima kasih kepadamu. Jangan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang lupa kepadamu. Allahumma ja'alna sabura, wa ja'alna syakura, wa ja'alna fi aynina saghira, wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah ya Rahman, sahabat-sahabat kami yang lagi kurang beruntung, dagangannya macet, bisnisnya tidak karuan, sedang dimutasi di tempat yang kurang baik, dapat keluh kesah, ya Allah beri ketenangan, kedamaian kepada dia, dan ya Allah anugerahkan bisikan kepadanya bahwa itu ada sebenarnya yang terbaik baginya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa orang tua kami, ampuni salah orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Yang sudah meninggal dunia ya Rabb, orang tua kami telah tiada, Engkau panggil duluan, kami tak ada lagi yang bisa kami cium, kami minta ridha-Nya. Ya Allah, sebagai balas kami, ampuni ya Allah salahnya, angkat dosa-dosanya, bangunkan kuburnya dari taman surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi pian-pian yang punya rezeki, jangan lupa untuk berinfak, bersedekah di Pondok RMA, Panti Asuhan RMA yang saat ini sedang membangun asrama santri lantai 2 dan akan membangun masjid. Masjidnya namanya adalah Sunan Cendana atau Syekh Zainal Abidin, cucunya Sunan Ampel. Ya, nah dihubungi ini, nomor ini bisa transfer ke sini. Ya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.